Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Yang dimana makalah tersebut membahas tentang eh, konsep ketuhanan dalam ilmu kalam, dan yang penting untuk kita pahami karena makalah ini menjadi sifat wajib mustahil zaid bagi Allah. Dan juga saya berharap pada presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Rocky Rahmat dengan NIM 2409602006. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang keempat, yaitu ada sifat konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Yang pertama itu adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah SWT yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah SWT. Sifat tersebut juga sesuai dengan keagungan Allah SWT sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya, yang dimana ilmu sifat tersebut itu memiliki ilmu aqaid, yang disebutkan bahwa sifat wajib bagi Allah SWT adalah sebagai berikut, yakni Allah bersifat wujud atau ada. Adanya Allah SWT dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta ini juga luas. Tentunya ada yang membuat dan tidaklah mungkin ada ya dengan sendirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu adalah Allah bersifat kidam atau terdahulu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Maha Pencipta alam semesta, dan Allah juga lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan untuk sifat yang ketiga, sifat wajib yang ketiga itu ada Allah bersifat baqa, yaitu kekal selamanya. Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT akan hancur, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan pernah akan rusak. Seperti itu. Terus dari sifat yang keempat itu ada mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan ciptaannya. Sifat yang sempurna dan istimewa dimiliki oleh Allah SWT, dan sifat-sifat Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dan jikapun ada kesamaan hanyalah sama namanya saja, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dia tak akan pernah memiliki kelemahan sebagaimana makhluk ciptaannya. Dan yang kelima itu ada qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri dengan sendirinya. Allah SWT sebagai pencipta jagat raya adalah maha kuasa. Allah SWT tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lainnya, karena Allah memiliki kekuatan yang ada pada sisi dirinya. Dan yang keenam ada sifat wahdaniyah, yaitu Maha Esa. Nah, kita juga sebagai manusia dituntut untuk meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa. Dan yang keenam itu ada sifat wajib Allah, yaitu irodah, kudroh, yaitu maha kuasa. Manusia juga berkuasa. Manusia juga bisa berkuasa, akan tetapi kekuasaan manusia sangatlah terbatas, yakni dapat mempertahankan dirinya agar tetap hidup, dan Allah SWT maha berkuasa di atas segalanya. Dan selanjutnya ada sifat irodat, sifat wajib Allah yakni irodat atau maha berkehendak. Manusia juga mempunyai kehendak, akan tetapi banyak di antara keinginan atau kehendak manusia itu yang tak terlaksana, sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlaksana. Dan selanjutnya ada sifat alimun, yakni maha mengetahui.
Manusia yang berakal sehat pastinya mengakui bahwa orang-orang yang membuat sesuatu itu pasti mengetahui sesuatu